Halo sahabat berprestasi sejak dini. What are you doing today? Good? Yeah. I am Mr. Budi. I'm English teacher. Today we are going to talk about tenses. Yeah, tenses. How many tenses do you know? Yeah, 16 tenses. Banyak ya. Tapi jangan khawatir, kita akan bahas tenses hari ini dengan cara yang cepat. Baik, hari ini kita akan membahas tentang simple present tense, ya, simple present tense. Ya, ada yang tahu apa itu simple present tense? Ya, simple present tense itu sama dengan masa kini, ya. Ingat, simple present tense itu sama dengan masa kini. Jadi, tenses ini dipergunakan untuk aktivitas pada masa kini, tidak dipakai pada masa lampau maupun masa depan. Itu yang kalian ingat. Baik. Nah, dalam membahas setiap persoalan bahasa Inggris, yang paling penting, yang paling utama, kalian harus ingat ya, keyword-nya, ya, keyword-nya, ya. Baik. Keyword itu kata kunci. Nah, ini kita akan bahas apa itu keyword simple present tense, ya. Yang pertama adalah simple present tense itu menyatakan habitually atau repeatedly, ya. Apa itu? Yaitu kebiasaan atau kegiatan yang berulang, ya. Kemudian yang kedua menyatakan general truth. General truth adalah fakta kebenaran, ya. Contoh kebiasaan itu ada kata contoh saya bangun setiap hari jam berapa, misalkan begitu ya. Fakta kebenaran misalkan saya adalah seorang guru, itu ya, matahari terbit dari timur, itu adalah fakta kebenaran. Nah, baik. Kemudian untuk keyword ya, keyword kata kunci tadi sudah saya sampaikan. Untuk simple present tense, apa itu kata kuncinya ya? Nah, ini dia. Jadi jika kalian menjumpai kata every, ya, kemudian always, kemudian usually, often, seldom, dan sometimes, ini merupakan kata kunci yang artinya rutinitas atau sifatnya berulang-ulang. Maka kalian langsung jawab dengan verb 1, ya. Langsung jawab dengan verb 1. Ini simple present tense. Baik. Kemudian untuk verb 1 ini itu bergantung pada subjeknya, ya. Jadi pemakaian nanti berbeda-beda tergantung pada subjeknya. Nah, yang pertama, jika subjeknya itu ada kata he, kemudian she, kemudian it, dan subjek tunggal, maka pedomannya sebagai berikut ya. Kalimat positifnya nanti verbnya itu kalian semua tambahkan kata s atau kata es, ya. Bagaimana untuk kalimat negatifnya dan interrogatifnya? Nanti kalian tambah kata das, ya. Ingat sekali lagi, jika subjeknya he, she, it, dan subjek tunggal, kalimat positifnya kalian pergunakan kata verb tambah s atau tambah es. Untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya, kalian tambah das, ya. Kemudian, yang kedua, jika subjeknya itu ada kata I, you, they, we, dan subjek jamak, ya, I, you, they, we, dan subjek jamak, maka kalimat positifnya, verbnya, tidak boleh kalian tambahkan huruf S maupun ES, tanpa S dan tanpa ES, ya. Bagaimana kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya atau interrogatifnya, kalian tambahkan kata do, ya, kata do. Sekali lagi, jika subjeknya I, you, they, we, dan subjek jamak, maka untuk kalimat positif, verbnya tidak boleh ditambahkan huruf S maupun ES. Untuk kalimat negatif dan interrogatifnya, kalian tambahkan auxiliary verb do. Baik. Mari kita lihat contoh soal, ya. Contoh soal yang pertama ini apa? Nah, ini
kalimat positif ya, kalimat positif. Nanti kita cari kata kerjanya. He bla 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 at 5 every morning ya. He bla 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 at 5 every morning. Ini kalimat positif. Nah, kalian cari kata kuncinya. Kata kunci yang pertama ini ada kata apa? Every ya. Every itu merupakan kata kunci untuk simple present tense. Nah, setelah kalian sudah tahu ini merupakan kalimat simple present tense, maka kalian harus tahu subjeknya ya. Subjeknya ini ada kata he ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau ada kata he untuk kalimat positif kalian langsung pilih kata kerja verb 1 yang memakai tambahan huruf s setelahnya atau huruf s setelahnya. Sehingga nomor 1 ini jawaban yang paling tepat adalah gets up. Ya, he gets up at 5 every morning. Ya, baik. Kita berikan contoh yang kedua. Ini dengan subjek yang berbeda ya. Nomor 2 ini ada soal. They bla 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 at 5 every morning. They bla 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 at 5 every morning. Ini kalimat positif. Sekali lagi kita harus tentukan kata kuncinya. Ini ada kata kunci every ya. Every itu adalah kata kunci untuk simple present tense. Setelah kita tahu ini adalah simple present tense, maka kita harus tahu berikutnya adalah subjeknya. Nah, ini subjeknya adalah kata they. Sehingga untuk subjek they, nanti jawaban yang paling tepat untuk verbnya adalah kata kerja yang tidak memakai s tambahan s ya, tidak pakai tambahan s maupun es. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah get up ya. They get up at 5 every morning. Mudah bukan? Baik. Baik sahabat berprestasi sejak ini, mari kita lihat contoh yang kedua. Ini adalah contoh untuk kalimat negatif ya. He bla 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 at 5 every morning. He bla 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 at 5 every morning. Ya. Ini kalimat negatif. Nah, kita tentukan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah every, kemudian subjeknya adalah he. Ya, simple present tense subjeknya dengan he. Dijadikan kalimat negatif, sehingga jawaban yang paling tepat adalah memakai auxiliary verb does tambah not atau doesn't. Maka jawaban yang paling tepat adalah he doesn't get up at 5 every morning. Nah, bagaimana dengan contoh soal yang kedua? Nah, ini subjeknya berbeda ya. They bla 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 at 5 every morning. They bla 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 at 5 every morning. Ini kalimat negatif. Nah, kita tentukan kata kuncinya. Ada kata kunci every ya. Ini simple present tense. Kemudian subjeknya they. Sehingga jawaban yang paling tepat nanti adalah memakai auxiliary do tambah not karena kalimat negatif atau don't ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah they don't get up at 5 every morning. Mudah sekali bukan? Nah, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir, yaitu soal kalimat tanya interrogatif. Nah, ini dia. Soal yang pertama ya. Bla bla bla, he get up at 5 every morning. He bla 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 get up at 5 every morning. Nah, ini kalimat tanya. Kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kata every ya. Every itu adalah kata kunci untuk simple present tense. Kemudian kita cari subjeknya. Subjeknya adalah he. Sehingga auxiliary yang paling tepat dipakai adalah auxiliary verb does. Ya, verb does. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah does he get up at 5 every morning? Nah, baik. Sahabat berprestasi sejak dini, ini soal yang nomor 2 ya. Ini subjeknya berbeda. Bla bla bla, they get up at 5 every morning ya. Bla bla bla, they get up at 5 every morning. Ini kalian lihat ya, kata kuncinya apa nih? Every ya. Ini simple present tense ya. Kemudian kita lihat subjeknya. Subjeknya ada kata they ya. Sehingga jawaban yang paling tepat nanti menggunakan
auxiliary verb-nya adalah do, ya. Sehingga jawabannya adalah, do they get up at 5 every morning? Nah, mudah sekali bukan? Baik, sahabat berprestasi sejak ini, cukup sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya harap kalian tetap semangat ya dan berusaha. Kenapa? Karena tak ada yang tak bisa selama kita mencoba. Sampai jumpa lagi. Salam juara.